Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat tanggal 28 Januari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan membimbing kami dalam mengerti firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat 12. Firman Tuhan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu sebatas nama, podo ke sangaduka. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, menjadi seorang Kristen tentu tidak hanya dibuktikan melalui ketekunan beribadah, persekutuan, atau aktif dalam kegiatan pelayanan lainnya. Lebih dari itu, ada hal yang harus dimiliki sehingga kita layak disebut sebagai muridnya.
Demikianlah yang hendak dijelaskan Paulus dalam perikop ini, ketika dalam pelayanannya Paulus tiba di Efesus. Ketika di Efesus, didapatinya beberapa murid yang rupanya belum menerima dan tidak tahu tentang Roh Kudus. Meski mereka sudah dibaptis dan mengalami pertobatan. Padahal, Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Karena itu, Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Sebab, bagi Paulus, tidak cukup hanya pertobatan dan baptisan air yang diterima oleh seorang Kristen. Tetapi, setiap orang Kristen haruslah beriman pada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Ketika mereka mendengar pemberitaan Paulus, mereka menjadi percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis. Yang kemudian menjadikan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Awalnya jumlah mereka adalah 12 orang. Namun, oleh pekerjaan Roh Kudus, ada gerakan penginjilan sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Nah, sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen hanya sebatas nama saja, dengan keaktifan ritual keagamaan, tapi tidak memiliki Kristus dalam iman pribadi kita. Sangat penting kita memiliki iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Juru Selamat dan percaya pada kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun memahami anugerah keselamatan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami jadikan sebagai pedoman dan penguatan bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Dan jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk menyebarluaskan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam duka cita, Engkau hibur dan kuatkan mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau berikan mereka kesembuhan agar mereka tetap bersuka cita di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Engkau terus menopang mereka agar mereka tetap bersuka cita menjalani hari-hari tua mereka. Dan berikan mereka kesehatan agar tetap kuat untuk selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitupun setiap kami ya Tuhan dimanapun berada, mohon Tuhan jaga dan lindungi kami agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, kiranya setiap yang terlibat dalam tugas-tugas pemerintahan, Engkau berikan mereka hikmat agar menjalani tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tengah dunia ini. Kiranya dalam setiap pelayanan dapat dilakukan dengan baik, nama-Mu tetap dimuliakan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sepanjang hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.